Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai materi modal kerja dan struktur modal yang beranggotakan yang pertama Bani Kuspandari dengan NIM 401200267, yang kedua Putri Puji Rahayu dengan NIM 401200270, yang ketiga Rahma Aprilina Ariyanti dengan NIM 401200271, dan yang terakhir Rahmani Matusedia dengan NIM 401200272. Yang pertama, modal kerja. Pengertian modal kerja. Modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek kas, sekuritas, persediaan, dan piutang. Menurut Siegel dan Shim, modal kerja merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan suatu konsep modal kerja yang sesuai dengan pengharapan pihak perusahaan, maka harus ditetapkannya suatu ilmu manajemen yang bisa memberikan arah konsep. Manajemen modal berkaitan dengan manajemen aktiva lancar kas, piutang, dan persediaan, dan prosedur pendanaan aktiva tersebut. Kemudian, pengertian modal kerja menurut para tokoh. Yang pertama, menurut James C. Van Frank, modal kerja bersih adalah aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Sedangkan modal kerja kotor adalah investasi perusahaan dalam aktiva lancar, seperti kas, piutang, dan perusahaan. Kemudian yang kedua, menurut J. Fred Weston Eugene F. Brigham, modal kerja adalah investasi perusahaan dalam harta jangka pendek, yaitu kas, surat berharga jangka pendek, piutang, dan persediaan. Kemudian yang ketiga, menurut Bambang Rianto, mengemukakan 3 konsep pengertian modal kerja, yaitu yang pertama, konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, dan yang ketiga konsep fungsional. Bentuk-bentuk modal kerja ada 2 macam, yaitu modal kerja permanen adalah modal kerja yang wajib dan harus selalu ada setiap atau dalam perusahaan agar di perusahaan tersebut dapat menjalankan setiap kegiatannya untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Modal kerja permanen ada 2 macam, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua, modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya itu berubah-ubah, yang menyesuaikan dengan setiap perusahaan, kegiatan, maupun keadaan yang lain yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut atau bisa berfluktuasi berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan atau produksi. Modal kerja variabel ada 3 macam. Yang pertama, modal kerja siklus, kedua modal kerja musiman, yang ketiga modal kerja darurat. Pengaruh ilmu manajemen modal kerja bagi seorang wirausahaan. Secara konsep, ilmu manajemen modal kerja membantu seorang wirausahaan untuk bisa menyusun rancangan kebutuhan modal kerja, kebutuhan dana untuk menunjang aktivitas kerja, seperti dari mana sumbernya dan bagaimana pengelolaannya, serta bagaimana hanya dapat diperoleh dari memahami ilmu manajemen modal kerja. Fungsi ilmu manajemen modal kerja mencoba memberikan satu masukan yang bersifat sistematis dan terkendali tentang bagaimana seorang wirausahaan menjadi lebih detail dalam melihat kondisi yang ada. Usaha bisnis tidak bisa berjalan dengan baik ketika modal yang diperlukan untuk mendukung kerja tidak dipenuhi secara baik, termasuk hal yang lebih parah ketika modal dimiliki namun mengalami kebocoran, sehingga cita-cita untuk menjadi seorang wirausahaan sejati sulit untuk diwujudkan. Struktur modal. Struktur modal adalah gambaran dari bentuk profesi finansial perusahaan, yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari jangka panjang dan modal sendiri yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan. Faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu yang pertama, bentuk atau
karakteristik bisnis yang dijalankan. Kedua, ruang lingkup aktivitas operasi bisnis yang dijalankan. Yang ketiga, karakteristik manajemen yang diterapkan organisasi bisnis tersebut. Yang keempat, karakteristik kebijakan dan keinginan pemilik. Yang kelima, kondisi mikro dan makroekonomi yang berlaku di dalam negeri dan luar negeri yang turut mempengaruhi pengambilan kepuasan perusahaan. Yang selanjutnya mengenai rasio struktur modal. Adapun bentuk rasio yang dipergunakan dalam struktur modal, menurut George Foster mengatakan ada beberapa rasio yang representatif, yaitu yang pertama, utang jangka panjang dibagi modal sendiri, dan yang kedua, utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi modal sendiri. Di sisi lain, menurut Smith, Caution, and Stis menjelaskan tentang bentuk rumus struktur modal. Yang pertama yaitu debt to equity ratio. Rumusnya, total uang dibagi modal sendiri. Yang kedua, number of time interest is earned. Rumusnya, pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi beban bunga. Dan yang terakhir, yang ketiga, book value per share. Rumusnya, kekayaan pemegang saham dibagi jumlah lembar saham biasa yang beredar. Struktur modal dan kebijakan perusahaan. Bagi seluruh perusahaan yang bersifat profit-oriented, keputusan pencarian pendanaan dalam rangka memperkuat struktur modal menjadi keputusan penting yang harus dikaji dengan mendalam serta berbagai dampak pengaruh yang mungkin terjadi di mana yang akan datang. Secara umum, sumber terdiri dari sumber alternatif, yaitu modal yang bersumber dari modal sendiri atau dari eksternal seperti pinjaman atau utang. Pendanaan dengan modal sendiri dapat dilakukan dengan menerbitkan saham, sedangkan pendanaan dengan utang dapat dilakukan dengan menerbitkan obligasi atau berutang ke bank. Bahkan mitra bisnis kedua bentuk pendanaan ini masing-masing. Teori struktur modal. Secara umum, teori yang membahas tentang struktur modal ada dua, yaitu balancing theories. Balancing theories merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan untuk mencari dana tambahan dengan cara mencari pinjaman baik ke perbankan atau juga dengan menerbitkan obligasi. Obligasi adalah sebuah surat berharga. Yang kedua, backing order teori. Backing order teori merupakan suatu kebijakan yang ditempuh oleh suatu perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan cara menjual aset yang dimilikinya, seperti menjual gedung, tanah, peralatan yang dimilikinya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.